Selamat datang. Saya datang sekarang. Karena itu, kemarin malam, itu hanya kecelakaan. Qi Yutong, Qian, saya bisa berdiri sekarang. hati-hati. Saya akan membantu Anda. Tidak perlu, saya bisa berjalan ke Anda. Caitong, sopan. Duduk. Sebelas An. Aku tidak mau kembali ke tempat tidur itu lagi. Aku tidak mau hal itu terjadi lagi. Qian, apa kau akan meremehkanku seperti ini? Caitong, apa yang sedang kau bicarakan? Qian, aku tidak butuh cinta kasihan darimu. Aku bilang aku akan menunggumu. Tapi kenapa kau tak pernah mengatakannya? Bahwa kau akan menikahiku? Caitong, aku tidak akan meremehkanmu. Xian, jangan bicara dulu. Biarkan aku berbicara dulu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lain untuk memberitahumu. Qian, Baiklah, lanjutkan. aku iri pada segala sesuatu tentang Song Qinian. Aku tidak bisa bertahan di posisiku sekarang. Di satu sisi aku merasa iri. Di sisi lain aku memohon dan meminta cintamu. Qian, apakah kau akan menceraikannya untukku? Aku tidak bisa menyakitinya lebih dari ini. Qian, Qi Yutong, Qian, jangan tolak aku. Aku mohon Qian. Hanya sekali ini saja. Qian, aku mencintaimu. Bisakah kau memelukku? Peluk aku, Qian. Xian, peluk aku. Dia memelukku dengan erat. Caitong. Mari kita bicarakan semuanya, oke? Qian, apa kau ingat ini? Mereka dulunya sepasang kekasih. Yang memiliki huruf Y terukir adalah milikku. Yang memiliki huruf Q terukir adalah milikmu. Ketika kau memberikannya padaku, kau berkata bahwa kau akan melindungiku seumur hidupmu. Kemanapun kau berada. Selama kau meniup peluit ini, aku akan muncul di sisimu. Qian, Begitu juga sebaliknya. Aku akan melindungimu seumur hidup. Jadi aku tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Meskipun kamu lupa janji kita. aku tidak pernah melupakannya. Qi Yutong, Qian, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Qian, Maafkan aku. Kian kopimu. Kamu boleh pergi sekarang. Presiden. Berita baik.
Rumah sakit bilang kondisi Song Guanliang membaik. Dia bisa bertemu putrinya sekarang. Apakah kamu ingin menyampaikannya sendiri? Atau aku yang menyampaikannya? Pergi dan beritahu dia. Ternyata sebelum aku kehilangan ingatan, orang yang selalu aku cintai adalah Qiu Tong. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Ayah Song Qinyan diberikan pembebasan bersyarat untuk perawatan medis. Qian bahkan mengaturkan dokter khusus untuknya di rumah sakit. Aku tidak menyangka dia akan melakukan sebanyak ini untuk Song Qinyan. Ayah, Chenyan. Chenian. ayah, Aku kurusan. ayah, bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman. Dokter bilang, aku sembuh dengan baik. Untuk perawatannya, semua berkat Qian. Sangat membantu. Dia pasti akan merawatmu dengan baik di masa depan. Aku mencintainya sejak kuliah. Dan sekarang kamu sudah menikah. Jadi aku bisa tenang. Ya, Qian dan nenekku sangat baik padaku. Sebenarnya, aku sudah menyelidiki kasus penculikan itu sejak saat itu. Kamu tidak boleh menyelidiki. Lin Xiutong bangun. Dia berjanji padaku akan bersaksi untukmu dan orang yang menculiknya bukan kamu. Tapi ayah, mengapa kamu mengaku bersalah? Kenyan, kamu tidak boleh menyelidiki. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan terus menyelidiki sendiri. Aku ingin tahu apa sebenarnya kebenarannya. Itu semua kesalahanku. Jadi berhentilah menyelidiki. Ayah kamu baik-baik saja? Kenyan. Aku selalu keras kepala. Dan itu tidak berubah sama sekali seiring bertambahnya usia. Bagiku. Selama kamu dan ibumu aman. Tidak ada yang lain yang penting. Aman? Bagaimana kabarmu? Xian akan melindungiku. Katakan saja padaku yang sebenarnya. Kalau tidak, aku tidak akan punya tempat di keluarga Shen. 3 tahun yang lalu, seorang pria memberitahuku. Apakah kamu mengerti? Chen Qian sakit Chenyan. Jangan sakiti Kenyan, oke? Selama kamu patuh, aku jamin dia akan baik-baik saja. Mengerti? Duduk di sini. Menyetir. Kamu yang menyetir mobil dan menabraknya. Selama kamu mengaku, putrimu akan baik-baik saja. Mengerti? Aku mengerti. Mengerti? Aku mengerti. Ayahku, kamu melakukannya untukku. Aku menyeretmu ke bawah. Kenyan. Selama kamu aman. Aku bersedia melakukan apa saja. Tapi ayah, aku tidak diculik selama 3 tahun. Aku tidak pernah merekam video ini. Itu semua palsu. Ayahku, kamu ingat kualitas apa yang dimiliki pria itu? Benar. Aku ingat. Dia punya bekas luka di wajahnya. Dari sini sampai sini. Bekas luka panjang. Siapa sebenarnya? Masuk ke mobil. Aku baru ingat sesuatu. Sesuatu tentang kebenaran 3 tahun lalu. Nyonya Song, tidakkah kamu ingin tahu? Nanson. Aku lanjutkan.
Apa yang ingin kamu katakan? Sejujurnya, 3 tahun lalu, Song Guanliang menculikku untuk uang. Ketika aku lari, aku mencakar lehernya. Setelah itu, Qian datang dengan uang untuk menyelamatkanku. Dia kebetulan bertemu denganku ketika aku hampir kehabisan tenaga. Saat itulah Song Guanliang kehabisan tenaga. Dia menabrak kami dengan mobilnya. Ini kebenarannya. Kamu bohong. Tentu saja, aku bisa membantumu. Aku bisa memberitahu semua orang. Ada orang ketiga di tempat kejadian. Orang ini menculikku. Song Guanliang dituduh. Maka ayahmu akan bebas. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu harus melepaskan Qian. Kamu suka Qian? Song Qinyan, aku sangat iri padamu. Aku telah mencintai Qian selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku janji padamu asal kamu bercerai. Aku akan mengatakan apa yang kamu ingin aku katakan. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tidak apa-apa. Dia manusia. Asal kamu kembalikan dia padaku, ayahmu akan bebas. Kebenaran tidak begitu penting. Tidakkah kamu ingin bersatu kembali dengan keluargamu? Aku bisa meninggalkan Shen Qian. Qian, kamu di sini. Song Qinyan sudah mengaku bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Asalkan aku bersedia memberikan kesaksian palsu yang menguntungkan Song Guanliang, dia akan meninggalkanmu. Tidak percaya padaku. Aku bisa meninggalkan Shen Qian. Song Kenyan. Dengarkan penjelasanku. Apa artiku bagimu? Tidak perlu penjelasan. Aku akan pergi. Nyonya Song, tagihan sudah dibayar. Jangan sebutkan itu. Selamat tinggal. Para penculik yang mengambil Kenyan saat itu telah melarikan diri. Aku tidak menyangka mereka punya partner. Mereka mengejar Kenyan. Ini perlu diselidiki. Selidiki sendiri. Shen Qian. Apa yang kamu katakan? Masalah Song Qinyan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Shen Xian. Kamu tidak peduli padanya. Baik. Aku peduli. Nyonya Lin. Aku dengar Kenyan bilang, kamu berjanji akan memberikan kesaksian yang menguntungkanku. Dan aku tidak menculikmu. Aku tidak menyangka. Kamu lebih naif dari putrimu. Aku membohongimu. Aku datang kali ini untuk memberitahumu kebenaran tentang tahun itu. Qian dan aku sudah saling mengenal sejak kecil. Lola Song Kenyan, wanita tak tahu malu yang merayu Qian itu. Aku tidak perlu mengorganisir penculikan untuk memisahkan kalian. Kamu. Apakah kamu sendiri yang mengorganisirnya? Semua tanda menunjukkan kamu menculikku. Aku adalah korban. Tapi aku tidak menyangka Song Qinyan masih menikah dengannya. Tapi tidak apa-apa, Qian mencintaiku. Kami akan segera bercerai. Tidak mungkin. Kinian hidup bahagia. Hidup bahagia? Qian tidak pernah mengakui Song Kenyan sebagai istrinya. Dia memperlakukannya seperti sekretaris di luar negeri. Di rumah bahkan pembantu bisa mengganggunya.
Dia bisu dan tidak bisa bicara. Dia masih harus mendonorkan darah untukku. Hari ini, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya. Qinian selalu bahagia. Qian adalah menantu yang baik. Kalau tidak aku sudah lama mati. Melihat adalah percaya. Lihatlah kehidupan yang dijalani putrimu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Shen Qian memberikannya padaku. Bicara tentang itu, dia hidup susah. Tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu benar-benar tidak berguna. Song Kenyan, jangan salahkan aku. Jika kamu tidak terus menyelidiki masa lalu, aku tidak akan mengambil langkah itu. Kamu yang membunuh ayahmu. Pasien di ruang 6 sudah berhenti bernapas. Beritahu tim gawat darurat. Segera pergi ke ruang nomor 6. Selamat, kamu hamil 5 minggu. Janinnya sehat. Ayah anaknya datang? Masih terlalu awal dalam kehamilan. Jadi tolong berhati-hati ekstra. Ini rumah sakit. Apakah ini Putri Song Guanliang Song Qinian? Karena henti jantung, dokter tidak bisa menyelamatkannya. Dia baru saja meninggal. Silakan datang ke rumah sakit secepatnya. Belasungkawa. Ayahku. Guangliang, bagaimana kau bisa meninggalkan aku dan Kenyan? Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Kenyan? Bagaimana ayahmu bisa meninggalkan kita seperti ini? Ibuku. Biarkan ayahku pergi dengan damai. Kita yang masih hidup harus terus hidup. Ayahku. Jangan khawatir. Orang-orang yang menyakitimu, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. APA Yang Kau, ini bukan tempat untukmu. Pergi sana. Kau pikir kami mau datang ke sini? Kalau saja saudariku tidak memberitahuku bahwa ayah Song Kenyan meluncur. Song Kenyan, aku dengar dari Qian bahwa ayahmu telah meninggal. Apapun yang dia lakukan semasa hidup, dia sudah tiada. Terimalah belasungkawa saya. Belasungkawa, ayah Kenyan dipenjara selama 3 tahun karena kau. Sekarang dia sudah pergi. Kau bukan di sini untuk berduka. Kau di sini untuk bersorak bukan? Apa yang kau katakan? Kau tidak diterima di sini. Pergi sana. Ayah Song Kenyan yang menculik saudariku dulu. Karena dia saudariku mengalami kecelakaan dan koma selama 3 tahun. Saudariku datang ke sini dengan niat baik. Mengapa kau harus membuat kami pergi? Oh. Kenyan dengarkan apa yang kau katakan. Song Kenyan. Jangan terburu-buru. Qian, sepertinya kami tidak diterima di sini. Kami akan pergi sekarang. Lengzing, Betapa keluarga ini semuanya sama, sangat sial. berani-beraninya kau memukulku. Song Kenyan kau gila. Maaf Lansing. Saudariku?
Song Kenyan, saya tahu kamu kesal, tapi kamu, Song Qinyan, kamu gila. Ayo kemari. pergi saja dari sini bersama orang-orangmu. Pergi dari hadapanku. Siapa yang peduli? Kakak, ayo pergi. Adikku, ini rekaman CCTV dari kamar rumah sakit Paman Song. Aku khawatir dia tidak bisa menghadapinya. Maka aku tidak memberitahunya. Lihat dulu. Aku tidak menyangka kamu lebih naif daripada putrimu. Aku sudah berbohong padamu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu kebenaran tentang apa yang terjadi dulu. Aku dan Qian sudah saling kenal sejak kecil. Kalau bukan karena Song Qinyan wanita tak tahu malu yang menggoda Qian, mengapa aku harus mengatur penculikan untuk memisahkan kalian? Semua bukti. Ini adalah warna asli Lin Xiu Tong. Sekarang kamu tahu, aku adalah korban. Tapi tidak masalah. Apa dia masih berani menghubungimu? Selamat datang. Aku ada sesuatu untuk ditanyakan padamu. Baiklah. Aku akan bertemu denganmu di toko gaun pengantin nanti. Adikku, tolong. Berhenti menyakiti istri kakakku. Kakak kamu sangat cantik. Aku jamin, ketika Qian melihatmu nanti, dia pasti akan terpesona sepenuhnya. Aku harap dia suka saat melihatnya. Tentu saja dia akan suka. Kakakku punya selera yang unik, karena aku mendengar dari staf bahwa model ini adalah edisi terbatas yang didatangkan langsung ke toko. Hanya ada satu. Hanya seseorang dengan aura putri seperti kamu yang bisa memakainya dengan sempurna. Dalam dongeng, tidak semua putri menjadi ratu. Benar kan? Betul sekali. Kakakku, kamu benar-benar terlihat seperti seorang ratu. Kita bisa membuat ukuran pinggang lebih kecil. Ketika aku menikah nanti, aku akan menurunkan berat badan lagi. Oke? Song Kenyan, kamu ngapain di sini? Kamu, apa maksud pakaianmu ini? Lansing, kamu pikir dia bisa menjawabmu? Aku hampir lupa. Dia tidak bisa bicarakan. Dia cuma mengoceh. Kita tidak bisa mengerti. Song Kenyan, kamu belum pernah memakai gaun pengantin seumur hidupmu kan? Karena Qian tidak pernah menganggapmu sebagai istrinya.
Jadi kamu tidak akan pernah bisa punya pernikahan. Song Kenyan, kakakku sedang bertanya padamu, bahkan jika kamu tidak bisa bicara. Apa telingamu juga tuli? Kian kamu di sini. Lin Qiutong. Lihat Song Kenyan. Dia memakai ini untuk mengutukukan. Lin Qiutong. Kamu, diam. Dia bisa bicara sekarang. Apa yang kamu katakan? Kamu bisa bicara sekarang. Aku mengambil barang-barangku, dan aku menggunakan darahku, dan aku melewati semua kesulitan ini hanya untuk mendapatkannya kan. Ambil saja. Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Ngomong-ngomong, ini ada sesuatu untukmu. Sebuah kejutan. Tidak. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengandung anak Kian? Kamu dan Kian. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Bagaimana menurutmu? Terkejut. Ayah. Ayahku meninggal. Segala yang kulakukan, aku akan membuatmu membayarnya. Mustahil. Apa kamu tak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Ayo kita bercerai. Mustahil. Kian, ini pasti palsu. Kamu sudah melaporkan sesuatu yang salah. Dia berusaha memisahkan kita. Aku sengaja melakukan ini. Jangan biarkan dia menipumu. Ya? Sian wanita ini adalah pembohong ulung. Lin Qiutong. Aku tak pernah berjanji untuk menikahimu. Dan istriku sekarang adalah Song Kenyan. Saudara, bukan seperti itu Kian. Bukan seperti itu. Lagi pula, kematian Song Guangliang adalah karena kamu. Aku melihat rekaman CCTV rumah sakit. Berhenti berbohong. Kamu raguku? Aku hanya menemukannya secara kebetulan. Kondisinya semakin buruk. Aku cuma ingin mengunjunginya dan memberitahunya bahwa aku meninggalkannya. Dan aku bersedia memaafkannya. Apa ini sebuah kesalahan? Aku akan menyelidiki masalah ini dengan cermat. Kian. Saudariku? Saudariku? Maafkan aku. Maafkan aku. Terima kasih. Sama-sama. Apa kamu tahu bahasa isyarat? Aku tahu sedikit. Nenekku menjalankan sekolah untuk tunarungu dan bisu. Ngomong-ngomong, namaku Shen Qian. Bagaimana denganmu? Song Kenyan.
Lihat kemana kamu pergi? Kamu buta? Minggir. Ini ulang tahunnya? Kenapa kamu selalu pegang bunga babies Bread? Ini bunga favoritmu? Karena kadang aku berpikir, jika benar ada kehidupan setelah mati, aku ingin menjadi buket bunga babies Bread. Tidak sedih maupun bahagia, setengah terkubur di tanah bergoyang tertiup angin. Tidak rendah hati maupun sombong. Dia tidak bergantung pada siapapun dan tidak meminta pada siapapun. Aku tahu kamu tidak akan mengerti. Tidak ada yang tahu tentang kehidupan setelah mati. Tapi di kehidupan ini aku tahu. Bunga favoritmu adalah babies Bread. Maka mulai sekarang, aku akan memberimu buket setiap hari.
menghitung. Kenyan. Kamu tidak menginginkanku lagi? Masih sakit? Tapi bagaimana denganku? Aku sudah menderita selama 3 tahun penuh. Setiap kali aku pergi ke rumah sakit itu menyakitkan. Setiap kali Lin Xiu Tong memegang tanganmu itu menyakitkan. Setiap kali kamu bilang tidak mencintaiku itu menyakitkan. Shen Qian. Aku tidak ingin menderita lagi. Kenyan. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Sebenarnya aku. Lihat. Kamu bahkan tidak tahu cara menghentikanku. Jadi, apakah kamu ada dalam hidupmu atau tidak? Tidak ada bedanya sama sekali. Besok jam 10 pagi. Sampai jumpa di kantor catatan sipil. Jangan terlambat. Bagaimana dengan anaknya? Kamu ingin dia lahir tanpa ayah? Kenapa kamu berpikir begitu? Apakah kamu layak menjadi ayah yang baik? Ada apa? Kenapa wajahmu muram? Ini karena Lin Xiu Tong. Dia membuat banyak masalah. Sekarang aku membuat kakak iparku ingin menceraikan kakakku. Tidak mungkin. Dia sangat mencintai kakakmu. Mungkin dia hanya mencoba mengancamnya. Kuharap itu hanya ancaman. Tapi kali ini adalah gugatan cerai. Izin. Kamu di pihak saudaramu atau di pihak Kenyan? Tentu saja aku di pihak kakak iparku. Saudaraku gemetar. Kamu tertawa apa? Kamu juga tidak jauh lebih baik. Mereka bilang orang yang banyak tertawa tidak akan bernasib buruk. Oh, aku akan mengajak Qinian bersenang-senang. Kamu mau bersenang-senang kemana? Ajak aku juga. Kamu tahu, aku mengajak kakak iparku bersenang-senang. Akan ada banyak pria tampan. Kamu tumbuh sendiri saja. Kikin. Kita ngapain di sini? Tidak apa senang-senang saja hari ini. Bersenang-senang itu yang penting. Ini semua teman-temanku. Halo. Jangan malu-malu, adikku. Cara terbaik untuk melupakan putus cinta adalah jatuh cinta lagi. Pilih satu. Ada apa, Nona? Kami tidak cukup baik untukmu? Nyonya, aku hanya ingin bertanya apa hobimu? Nyonya jangan gugup. Kami ingin tahu tipe pria seperti apa yang kamu suka. Aku. Tentu saja pria seperti aku. Bukan ini Tuan Guan? Kamu ngapain di sini? Kenyan, kebetulan sekali. Kukira kamu adalah saudara. Sekarang kamu mau merayu kakak iparku? Bagaimana saudara tidak punya pilihan? Jadi bantu saja aku. Tidak mungkin. Kakak iparku seperti yang kamu tahu. Dia adalah playboy terkenal di kalangan itu. Dia selalu pacaran dengan banyak gadis pada saat yang sama. Ini benar. Mr. Guan tidak pernah kekurangan wanita. Dia mabuk. Saya sangat sensia pada perasaan saya. Terutama pada kamu. Saya sudah mendengar kalimat ini 3 mungkin 4 kali. Mereka semua hanya orang lewat.
Kenyan salah satunya. Kenyan saya serius. Tolong pikirkan. Tidak perlu dipikirkan. Kamu tidak punya kesempatan, dan kamu Shen Kikin. Kalau bosan kamu bisa kembali ke mejamu. Cenyan. Ayo pulang. Kemana Kinian pergi, dan apa yang dia lakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Mr. Guan. Bagaimana bisa tidak relevan? Dia adalah ibu dari anak saya. Apa pendapatmu? Ibu anak itu masih kencan bahkan setelah punya bayi? Kamu sudah punya anak? Lehet. Wajah Mr. Guan berubah hijau. Membuang waktu kita. Ayo minum nanti. Oh, apa yang terjadi di sini? Saya tidak menyangka ini. Nenek saya, ada acara bahagia di keluarga kami. Anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak akan pernah mengganggumu dalam hidupnya. Cenyan. Anak kita tidak akan menjadi beban. Kenyan. Jangan pernah kehilangan lagi. Shen Qian, kamu brengsek kecil, Kenyan hamil, dan kamu masih berani menceraikannya? Sekarang bawa Kinian pulang segera. Oke, saya mengerti nenek. Kamu dengar itu kan? Shen Kikin membocorkan rahasia dan beritahu dia tentang kehamilannya. Ayo pulang. Kalau kamu tidak mau kembali, aku bisa pergi sendiri. Aku pergi. Kenyan, Nenek. masuk. Kemarilah. Anak bodoh. Kalau kamu dizalimi, aku akan membelamu. Mengapa memikul beban sendirian? Nenek, aku baik-baik saja. Aku dengar dari Kikin. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyusahkanmu. Dasar brengsek. Istrimu hamil tapi kamu bahkan tidak tahu. Dan kamu masih akan bertemu musim gugur. Kamu minta dipukul. Nenekku. Kamu bahkan tidak percaya padaku. Diam. Oh Kinian, katakan yang sebenarnya. Apakah dia memaksamu untuk bercerai? Tidak, Nenek. Aku yang meminta cerai. Benarkah? Benar-benar tidak bisa kembali. Maaf, Nenek. Kamu memanggilku nenek. Aku akan selalu menjadi nenekmu. Mulai sekarang, aku hanya akan mengenalmu dan bayimu. Penggaja, ya, jaga baik-baik Kinian. Bye. Dasar brengsek. Kalau Kinian tidak memaafkanmu, kamu tidak boleh masuk rumah. Cepat pergi. Minggu depan adalah hari pernikahan pasangan Ouyang. Di pesta itu sebaiknya kamu membuat Kenyan senang. Kalau kamu tidak bisa membuatnya senang, jangan pulang. Sekarang giliranmu. Cepat duduk. Oh adik, lihat. Ini album yang disayangi kakakku. Aku ambil dari rumah lama. Lihatlah.
Lihat dia. Dia punya wajah yang keras sejak kecil. Ngomong-ngomong kakak, aku akan ikut denganmu untuk pemeriksaan besok. Anakmu tidak boleh seperti dia. Dia harus seperti kamu. Siapa anak laki-laki ini? Untuknya, Shen Quen. Dia sepupuku dari hubungan gelap. Dia bersikeras bercerai dan membawanya kembali. Kemudian mereka pergi berbulan madu. Mereka terlibat dalam kecelakaan mobil. Keduanya meninggal. Aku tidak menyangka. Kakakku masih menyimpan fotonya. Tapi mungkin itu satu-satunya. Setelah kecelakaan itu, dia tidak suka berfoto lagi. Dia hampir tidak pernah keluar rumah. Insiden? Apa yang terjadi? Hanya keluarga kami yang tahu tentang ini. Ketika dia masih kecil dia berkelahi dengan kakakku dan jatuh di akuarium, meninggalkan bekas luka yang panjang. Dia pergi ke luar negeri untuk operasi dan kondisinya membaik. Dia punya bekas luka? Ya, Bekas luka seperti apa? dari sini sampai sini. Bekas luka panjang. Bagus. Aku ingat. Dia punya bekas luka di wajahnya. Dari sini sampai sini. Bekas luka sepanjang ini. Kebetulan sekali. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk kunjungan rumah sakit besok. Bisakah kamu membawanya untuk aku periksa? Oke kakak, kamu istirahat dengan baik. Oke. Aku akan ikut denganmu. Bantu aku periksa foto praoperasi Shen Quen. Coba kopi buatanku. Kamu yang membuatnya? Ini enak. Kenapa aku belum pernah melihatmu merangkai bunga sebelumnya? Sekarang aku benar-benar merasa, aku menyelesaikan sebagian pekerjaan atas kemauan sendiri. Sangat menarik. Tapi bagaimana jika aku gagal? Apa kamu masih menginginkannya? Citong. Apakah kamu ingat saat kita masih kecil? Kamu baru saja menyadari aku bersembunyi di sudut. Jika bukan karena Shen Qian, mungkin kita punya cerita kita sendiri. Mungkin belum terlambat untuk memulai sekarang. Quen, aku membutuhkanmu. Song Kenyan sedang hamil. Tidak seharusnya dipertahankan. Dengan anak ini. Selama kamu bersedia, aku akan melakukan apapun, putriku. Kenyan. Aku membawakanmu sup. Kamu boleh pergi sekarang.
Kenyan. Aku datang sendiri. Tidak perlu melihat foto untuk mengingat. Kurang ajar. Canyan. Duduklah. Kinian. 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 Dari saat ini, aku akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Maukah kamu mempercayaiku lagi? Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas anak itu. Nenekku tidak akan pernah benar-benar meninggalkanmu karena aku dan bayi ini. Kamu masih bisa memperlakukan aku sebagai sekretarismu, seperti biasa. Apakah ini benar-benar perasaanmu? Maka dalam beberapa hari, di pesta pasangan Ouyang, maukah kamu datang sebagai istriku? Atau sebagai sekretariku? Kamu sebaiknya beristirahat dengan baik sekarang. Aku akan menunggumu kembali ke sisiku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan yang aku buat bersamamu selama 3 tahun terakhir. Aku akan membuktikan cintaku padamu. Halo. Kenyan lama tidak bertemu. Selamat hari jadi. Cenyan, suaramu terdengar sangat merdu. Terima kasih kepada dokter yang kamu perkenalkan padaku. Kami senang bisa membantu. Ayo kita ngobrol seru-seruan. Oke. Gimana kabarmu belakangan ini? Masih ada aja masalah dari luar. Terima kasih atas bantuanmu. Anak muda, kamu hebat sekali. Terima kasih. Udah lama nggak ketemu. Pak Yang, udah lama nggak ketemu. Ayo biar aku perkenalkan. Ini James, temanku dari luar negeri. Shen Qiwen. Ini Buruk. Dia kakakku. Kalian bersaudara. Iya, kebetulan banget. Kalian ayo masuk. Aku mau pergi sebentar. Shen Qiwen. Kenapa kamu di sini? Hanya karena kamu di sini. Aku nggak boleh datang. Jangan terlalu otoriter kayak waktu kita kecil dulu. Aku peringatkan kamu. Jangan main-main. Udah mulai lagi. Asyik ya buat kamu. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Oke. Kakak. Aku dengar kamu dan Shen Qian mau cerai lewat gugatan. Benar nggak? Aku lupa perkenalkan diri. Aku adiknya. Shen Qiwen. Aku kenal kamu. Operasi yang aku jalani sangat sukses. Aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Bahkan yang bisu sekarang bisa bicara. Kamu juga sangat sukses. Kamu naik dengan memanfaatkan tubuhmu dan menikahi Shen Qian. Song Kenyan kan? Kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu bilang Shen Qian adalah kakakmu, tapi aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Dia tidak pernah menyebutkanmu atau nenekmu. Anak haram. Apa yang bisa disebutkan? Jangan pergi kakak. Aku belum selesai. Kamu sih, yang menggunakan tubuhnya untuk jadi kaya. Dan aku si anak haram, yang tidak ada yang peduli. Tidakkah kamu pikir kita pasangan yang sempurna? Tinggalkan aku, tinggalkan itu. Apa yang terjadi? Sangat menakutkan. Siapa ini? Siapa ini? Apa yang terjadi di sini? Siapa itu? Ya Chuhan, dia berdarah. Kenyan. Minggir.
Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Panggil ambulans. Selamatkan anakku. Baik. Baik. Tidak apa-apa Cenyan. Aku di sini. Mengapa ada begitu banyak darah? Kenyan? Kenyan. Cenyan? Bayinya masih bisa lahir. Yang penting kamu baik-baik saja. Anaknya. Anak yang mana? Kenyan. Apa yang terjadi? Suamiku. Siapa dia? Jadi Guan Mingsu adalah suamimu selama 3 tahun. Dan aku sahabat terbaikmu. Tapi kamu tidak mengenalinya. Oh tidak. Sekarang giliranmu yang kehilangan ingatan. Cenyan. Lihat ini. Lihat ini. Jangan mendekat. Guan Mingsu, bisakah kamu membuat mereka semua pergi? Aku takut. Dokter, Pasien sangat lemah sekarang. Anggota keluarga tidak boleh mengganggunya. Ada banyak orang di sini. Ini akan memengaruhi kenyamanannya. Dia belum pulih. Kita tidak bisa terburu-buru. Kakak, ayo pergi sekarang. di sini. Hati-hati. Apa itu? Sudah dikonfirmasi bahwa bayinya benar-benar hilang. Sepertinya dia juga kehilangan ingatannya. Shin Kyun. Merasa lebih baik? Aku sudah memperingatkanmu jangan coba-coba trik apapun. Apakah kamu masih memegangnya? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan sekarang kamu menyalahkanku? Tuan Shen, jangan berkelahi. Kakakku, berhenti berkelahi. Kemerla, Berhenti. Shen Qian. Bagaimana perasaanmu saat kehilangan anakmu? Shen Kyun. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga kami. Kamu tidak berhak memutuskan itu. Apakah kamu pikir nenekku tidak tahu bahwa kamu melukai wajahmu dan menuduhku? Dia tahu? Lalu mengapa? Karena dia nenekmu. Lebih baik ingat apa yang kamu lakukan. Pikirkan baik-baik. Tuan Nyonya Lin sudah datang. Tidak perlu pengawalan. Silakan pergi. Ya. Kian, Kian, kamu baik-baik saja. Shen Qian. Berhenti berkelahi. Dia tidak membutuhkanmu lagi. Ayo pergi. Aku akan membantumu kembali ke kamarmu. Kian, menurutmu gaun ini cocok untukku?
Qian, lihat aku, apa aku mirip Song Qinyan? Ayo pergi, mari kita foto bersama. Lin Qiutong. Apa itu kamu? Sudah lama tidak bertemu sejak lulus. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Tentu saja aku datang untuk menemuimu. Apakah kamu berani datang? Mingsu. Apakah kamu sudah kenal Qiutong sebelumnya? Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Dia orang baik. Song Qinyan, berhenti berpura-pura. Menurutmu kehilangan ingatan. Bisakah itu menarik perhatian Qian? Kamu tidak pantas untuk ini. Tunggu sebentar Mingsue. Qian bilang. Apa maksudmu? Apa gunanya? Lihat sendiri. Qiutong. Apa kamu sekarang benar-benar gadis permainan? Siapa pria ini? Mengapa kamu menunjukkan ini padaku? Masih berpura-pura. Song Qinyan, berhenti berakting. Berhenti berpura-pura. Keluar dari sini. Guan Mingsue. Song Qinyan, kurasa kamu tidak bisa menangani foto-foto itu. Buka pintunya.